tetap berdiri, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya tadi malam semua kita ngalami berkat Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Dan amin. Saya tahu beberapa saudara tidak hadir di malam karena Anda bekerja, tapi pagi hari ini suatu kesempatan yang spesial. Dan hadir bersama kita seorang hamba Tuhan, seorang yang punya kasih, dan seorang yang sungguh-sungguh Tuhan memberikan hikmat, dan seorang gembala yang Tuhan percayakan mengembalakan di sebuah gereja di Jakarta GBI Gilgal, lebih dari 5.000 jemaat dan terus berkembang. Saya percaya akan menjadi berkat buat kita pagi hari ini. Inilah Pastor Juan Mogi, sambut dan tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Sudah boleh duduk kembali. Selamat pagi BMC Philadelphia, apa kabar? Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Wow, saya mau tanya berapa banyak saudara yang ingin punya hidup yang indah? Oke, siapa yang hidupnya sudah indah? Hampir indah? Oke, tema saya adalah Life is Beautiful dan saya mau bahas sebuah topik tentang holiness. Ini bukan topik yang favorit, tapi kalau saudara mau punya hidup yang indah, nggak ada cara lain, kekudusan adalah caranya untuk kita bisa hidup dengan indah. 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-16 akan membuka firman Tuhan pada pagi hari ini. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Ada orang yang hanya kudus di pelayanan, tapi Tuhan mau kita kudus di keluarga, kudus di keuangan, kudus dalam seluruh hidupmu. Sama seperti dia yang kudus, standarnya Tuhan gak bisa ditawar. Dia gak akan kasih diskon walaupun Black Friday, Thanksgiving. Standarnya sama, yang telah memanggil kamu. Ayat 16 kita baca sama-sama dengan suara yang paling keras. Kebaktian 1, kebaktian yang paling rajin, yang paling luar biasa. Are you ready? Ayat yang ke-16, 2, 3. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tolong kasih tahu sama sebelahnya, Tuhan mau kita kudus. Apa sih artinya holy atau kudus? Sederhana sekali, dipisahkan supaya kita bisa dipakai oleh Allah. Dipisahkan supaya kita bisa dipakai oleh Allah. Maksudnya dipakai Allah kayak Pastor Lukas gitu, nggak harus gitu. Saudara ibu rumah tangga bisa dipakai oleh Tuhan. Saudara pedagang, bisnismen bisa dipakai oleh Tuhan. Jangan main-main, walaupun bisnisnya mebel bisa jadi presiden RI loh saudara. Om Don yang sekarang itu pebisnis tadinya. Jadi ini saya lagi berdiri di depan orang-orang yang luar biasa, yang saya nggak tahu tahun depan nanti apa. 4 tahun ke depan saudara jadi apa. Karena kalau kita kudus, Tuhan mau pakai kita. Tapi saya masih pelajar loh Pak. Loh pelajar bisa dipakai Tuhan kok. Saya waktu lahir baru 30 tahun lalu umur 14 tahun. Saya bawa banyak teman-teman saya kenal Tuhan. Waktu saya di kuliah kemarin kita meeting kecil sama youth leaders. Saya cerita bagaimana hanya mulai dengan 2 orang di kampus. Selesai kampus, dosen-dosen saya lahir baru. Terima Tuhan Yesus, ada 100 orang yang ada di persekutuan doa kita, dan most of them sekarang jadi pemimpin-pemimpin, dan ini udah lewat, saya lulus tahun 93 atau 94, berarti udah berapa? 2003, udah 24 tahun saya lulus, persekutuan doanya masih ada dan tambah banyak. Tuhan bisa pakai setiap kita dengan luar biasa. Itu artinya holy atau kudus. Siapa yang ingin dipakai oleh Tuhan? Ya kan pilihannya kalau nggak dipakai Tuhan, dipakai sama itu. Nah, lawan kata dari holy atau kudus adalah sin atau dosa. Apa itu dosa? Meleset dari sasaran atau rencana Allah. Saya itu paling jelek dulu mata pelajaran olahraga. Saudara bisa lihat dari postur saya. Kalau di Indo olahraga disuruh koprol, disuruh kayang, disuruh split, ya robek atuh. Ini duduk aja keganjel kok disuruh sit up, susah sekali. Jadi itu saya hanya lulus karena anugerah Tuhan. Bahkan ada satu olahraga yang paling ringan menurut saya, tapi saya rasa saya urapannya nggak di sana. Jadi kayak ada lingkaran-lingkaran begitu, apa namanya dart kalau nggak salah ya. Kita harus tembak itu, das. Nah saya perhatikan kalau di tengah nilainya tuh 100, tambah pinggir tambah rendah, 90, 80, 70, 60. Kalau keluar dari lingkaran itu di tembok nggak ada nilai. Jadi saya coba, jatuh ke bawah. Dak, ke pinggir, nggak ada yang bisa nyentuh 100.
Lalu Tuhan kasih gambaran yang namanya dosa, meleset dari sasaran. Kenapa orang berkatnya gak bisa maksimal, gerejanya gak bisa maksimal, gak bisa 100, keluarganya gak bisa maksimal. Karena dia meleset dari sasaran. Itu dosa. Meleset dari sasaran dan rencana Allah. Rencana kita aja sering gagal, Tuhan bilang jauhnya bedanya rancangan kita sama Tuhan, bumi dengan langit. Udah gitu kita so pinter lagi. Kawin pilih sendiri, gak tanya Tuhan. Yang ngejar kan 5, Meme, Melan, Mefung, Mesian, Mehua. Kita tinggal pilih. Pas udah kawin masalah, kita nyalain Tuhan. Kenapa Tuhan si Meme begini? Ya lu waktu milih lu gak tanya gua, meleset banget dari rencana Tuhan. Udah, yang udah kawin udah jangan dipikirin, udah lewat. Sekarang yang belum menikah aja. Oke, nah setan mau kita berdosa. Yohanes 10 ayat 10 bilang ini pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Makanya orang hidup dalam dosa tambah parah. Dicuri, dibunuh, dibinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya. Nah coba saya ambil contoh dosa aja ya. Kita lihat kalau kita buat dosa apa yang terjadi. Misalnya ya, gak jujur deh, bohong. Kalau di Amerika masih bisa gak sih gak jujur atau bohong? Masih bisa korupsi gak di Amerika? Berzina masih bisa gak di Amerika? Oh sama kalau gitu. Oke, kita ambil satu contoh. Nggak, saya pikir kalau Amerika lebih rohani, saya mau sederhanain khotbahnya. Contoh nggak jujur ya, nggak jujur. Tapi di sini kan jujur semua ya. Nggak pernah kan bohong sama istri? Nggak ya? Nggak, oke. Ambil contoh di Gilgal aja di Jakarta. Waktu kita nggak jujur, ini cuma salah satu contoh dosa loh. Hidup kita jadi kotor. Saya layani sepasang suami istri, suaminya komplain. Pak dia gak mau lagi deket sama saya, dia rasanya lihat saya jijik. Loh kenapa bisa begitu Pak? Saya juga gak tahu Pak, saya ini kurang apa sebagai suami? Wah saya bilang keterlaluan juga nih istrinya. Saya tanya ibu kenapa kok bapak cerita seperti gitu? Ya bapak gak tahu, 7 Mei 2002 jam 4.37, hafal loh ibu itu. Tanpa sengaja Pak saya lihat WhatsApp-nya. Masa I love you sama cewek. Saya udah curiga, saya udah firasat. Habis itu Pak, dia gak mau ngaku. Sampai saya tunjukkan buktinya. Akhirnya dia ngaku, dia jalan sama orang lain. Rasanya jijik Pak, kotor. Tuh lihat, kalau orang gak jujur dalam pernikahan, rasanya kotor. Jujur dalam hal lain juga sama. Siapa yang sini senang main sama orang yang suka bohong? Kamu jadi teman aku dong, aku suka sekali sama kamu. Kan aneh. Kemungkinan kita sama tukang bohong kalau kita suka main sama mereka. Yang kedua, menurunkan nilai dan potensi kita. Apapun dosa, ambil contohnya tadi jujur ya. Saudara kalau percayakan sama bagian keuangan, $10.000. Pas kita mau pakai uangnya, tinggal $7.500. Kita tanya, kemana yang 2.500? Tadi ada loh Pak di sini. Mungkin ada angin atau apa? Nah saudara mau percayain dia berikutnya $100.000 enggak? Enggak dipecat aja udah puji Tuhan. Turun. Di hadapan manusia aja turun, apalagi di hadapan Tuhan. Yang ketiga, dosa tuh merusak pikiran. Suatu saat ada orang datang sama saya, Pak boleh tolong doain saya enggak? Apa yang saya bisa doain? Saya suka bohong Pak. Loh terus apa yang mau didoain? Biar berhenti bohong. Saya suka iseng kan, orangnya analisis kan. Kenapa mau berhenti bohong? Sudah bingung Pak, mau bohong apa lagi? Terus kenapa? Kejadian apa terakhir? Saya kan bohong sama istri saya. Saya tutupin dengan bohong yang berikut. Sampai bohong yang ke-10, saya lupa bohong yang ketiga. Jadi ketahuan Pak katanya. Jadi istrinya ngancam mau dicerain, jadi dia bertobat. Tapi bertobat bener-bener sih. Ribet, nutupin bohong aja ribet kok. Kita datang ke rumah orang, kita lupa tuh jam makan siang. Om tante pas lagi mau makan. Ayo sekalian makan, kata tante gitu. Kan orang Indo kan suka syai-syai cat gitu kan, malu-malu kucing. Nangkap ya, karena gak jujur, rencana Tuhan hancur. Mereka tinggal di mana sebelumnya? Eden. Kenapa hidup manusia Eden sekarang? Karena keluar dari Taman Eden, karena gak jujur. Siapa yang hidupnya pengen Eden lagi? Bertobat.
Jangan hidup dalam dosa, nanti Eden lagi. Gitu, gampang kok ikut Tuhan. Lalu dosa yang kelima membawa kita jauh dari Tuhan. Orang berdosa kan gak betah di kebaktian. Lama nih pendeta khotbahnya gitu. Teman-teman saya dulu sebelum bertobat kan, gue paling sebel dulu lihat lu. Kalau lihat lu di sana, gue muter lewat kiri. Lu di sana, gue muter lewat kanan. Takut diajakin ke persekutuan doa. Nggak betah. Baca-baca Alkitab, nggak betah. Waktu mereka diusir keluar dari Taman Eden, mereka hidup jauh dari persekutuan dengan Allah. Aduh dulu jalan aja kedengeran. Bayangin. Adam, Tuhan panggil Adam kan. Tuhan, gitu saking dekatnya. Ngopi yuk, ayo. Jauh sekarang dari Tuhan. Makanya keluar lagu itu kan. Tuhan, masih kau mau mendengarkan doaku. Itu karena dosa. Yang keenam, yang udah lahirnya tahun 90-an pasti gak tahu lagu ini. Lalu dosa menaruh beban yang gak perlu dalam hidup kita. Dosa tuh berat, jelek, kotor. Gak ada orang yang berdosa hidupnya ringan, gak ada, berat. Misalnya contoh, sambil konteks di Jakarta aja ya, jadi hubungan kita bisa terus jangka panjang bagus. Semua contoh ini di Jakarta. Jadi dia maling di Jakarta Timur. Maling kan banyak di Amerika, gak ada malingnya. Rampok? Ada. Satu saat dia main ke daerah Jakarta Utara, timur sama utara kan jauh. Atau barat lah, kan adanya sejauh timur dari barat. Pas di barat hujan. Hujan kan biasa bikin macet, karena motor-motor parkir di bawah kolong jembatan, pada keluarin jas hujan kan. Aduh, dia bilang dia ngerampok gak ketahuan. Pas dia lagi dingin-dingin gini, dia iseng lihat belakang. Hah, kantor polisi. Terus jantungnya langsung gini. Pertanyaan saya begini, tuh polisi Jakarta Barat kira-kira tahu nggak dia maling di Jakarta Timur? Belum tentu tahu. Tapi kenapa hidupnya jadi berat? Karena dalam dosa. Pria-pria kalau jujur, kalau istri kita telepon kan, halo sayang apa kabar? Coba kalau dia buat dosa, istri telepon, pas baru keluar dari berdosa. Jantungnya gimana? Bisa tahu ya, bisa pasti. Terus, halo? Dari mana Pak? Supermarket? Oh, ngapain supermarket? Ada yang kelupaan. Terus pas nanya-nanya, kok ke supermarket jam segini? Halo. Sorry, no signal. Gitu. Yang ketawa pasti pernah melakukan paling dikit sekali. Ini depan-depan kita ringan-ringan dulu ya, baru nanti saya sikat di bagian terakhir. Oke. Yang ketujuh, apapun dosa, contohnya ya, nggak jujur membawa hidup kita nggak bisa maksimal dan excellent. Saudara kalau tinggal di Jakarta, setiap pagi baca koran, pasti ada berita KPK. 1 masuk, 2 masuk, 3 masuk, 4 masuk, 5 masuk. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Nggak ada orang yang hidup dalam dosa, endingnya bagus. Tetangga saya tuh Pak, yang nganter 3.000 orang loh meninggal. Petinya emas, diamond. Sampai pintu surga doang, gak masuk. Gak masuk, kecuali dia bertobat, minta ampun sama Tuhan. Di Amerika bisa gak sih hidup kudus? Tuhan bilang kok kuduslah kamu, sebab aku kudus. Menjadi kudus itu normal sebagai orang Kristen. Masalahnya kita hidup di dunia yang kalau kita kudus mereka pikir aneh. Aneh. Hari gini masih perawan, misalnya di kalangan anak muda. Cuma 1, istri cuma 1, gak ada serep. Aneh. Aneh banget. Coba bilang sama-sama, kudus itu normal. Apakah kita harus pisah? Nggak tinggal di Philadelphia, kita tinggal di gunung, di Aspen, Colorado. Pakai baju putih, celana putih, sepatu putih, itu boys to men. Nggak harus gitu. Saya masih pakai celana yang ada bolong-bolong, masih. Sepatu merah, punya. Nggak apa-apa. Masih skinny jeans, Adidas masih. Tapi dalamnya kudus, gitu. Daripada putih-putih-putih, dalamnya tengkorak, kan?
Terus lanjut. Kekudusan itu dimulai dari dalam bukan dari luar. Kekudusan itu dari dalam. Nah banyak kita gak bisa kudus karena kita nyalain orang lain. Negara disalahin, bro, you know, this is United States, this is US bro. Come on, this is US bro. So what? Habis teman-teman saya tinggal di dunia yang seperti ini, udah jangan salahin orang. Kekudusan itu dari dalam. Saya mau tanya, siapa yang di sini seneng air bersih? Minum air bersih, mandi air bersih, ya kan? Saya dikasih hotel bagus. Ini tadi tidur, saya di Amerika bisa tidur panjang, saya gak tahu kenapa. Apa mungkin tuntunan Tuhan untuk saya? Pak Lukas bisa pergi-pergi, saya mengembalakan di sini misalnya jadi asisten. Begitu lihat spray putih tadi malam, udah balas-balas kerjaannya, plus. Kita senang spray putih, bersih. Siapa yang senang itu? Kan ada yang sebulan gak dicuci kan sampai licin-licin spraynya. Siapa yang senang pakaian bersih? Ada yang side A, side B? Kenapa sih senang yang bersih-bersih? Karena kalau pakai baju bersih, rumah bersih, air bersih, badan jadi sehat, jadi fresh. Senang sekali rasanya. Bener kan? Perasaan itu munculnya dari dalam atau dari luar? Dari dalam. Berarti Tuhan udah taruh di dalam kita sebuah keinginan untuk kudus. Cuma karena manusia dosa kita itu turun-temurun, ini yang harus kita lawan dengan anugerah Tuhan. Nah sekarang saya mulai khotbah. Kenapa Tuhan mau kita hidup kudus? Ya dia di surga, kita di bumi, enak di dia dong suruh-suruh kita kudus. Kenapa Tuhan mau kita hidup kudus? Tuhan tahu gak sih kita hidup di Amerika? Tahu banget. Yang pertama, untuk membawa hidup kita dalam keadaan yang terbaik. Untuk membawa hidup kita dalam keadaan yang terbaik. Siapa yang pengen keluarganya dalam keadaan terbaik, pekerjaannya, keuangannya, pelayanannya dalam keadaan yang terbaik? Yang mau katakan saya. Maulah semua. Makanya Tuhan bilang kudus. Siapa yang di sini pakai komputer? Kerja pakai komputer? Aduh kasihan banget ya Amerika. Atau pakai Android, iPhone, bacanya Samsung atau Samsung? Samsung. Yang pakai apalah, nggak pernah pakai handphone? Pakai? Saudara tahu nggak? WhatsApp grup kita banyak sekali. Koordinator 1, koordinator 2, koordinator 3, koordinator 4, youth, grup kantor, grup keluarga Mogi, grup keluarga Karim, grup tim inti, grup bukan inti. Banyak. Terus yang rajin kirimin lagu, kirimin foto segala. Dulu sebelum ada kayak begini, kalau keluarga Kristen makan ngapain dulu? Doa dulu. Sekarang, benar. Mami foto dulu. Foto dulu. Kucing hamil di foto, mangga jatuh di foto. Penuh. Pas penuh jadi apa? Bolot, lelet, slow. Bahasa gaul bukan slow, slow. Caranya apa? Puji Tuhan ada menu trash, sampah, harus di-delete, hapus. Setelah dihapus, lebih lancar. Kenapa banyak orang hidupnya slow? Karirnya slow, percintaannya slow, kerohaniannya bertumbuhnya slow. Kemungkinan ada banyak yang perlu di-delete dalam hidup. Tuhan bilang supaya kamu ada di titik terbaik dalam hidup kamu. Dari tepuk tangannya kelihatan kurang begitu pengen hidup kudus. Siapa yang di sini nyetir? Nyetir naik mobil. Bapak senang kacanya kotor atau bersih? Jangan dicuci ya. Papa senang yang burem-burem, vintage. Coba kalau kaca mobil gak dibersihin yang terjadi apa? Nabrak. Itu pohon atau orang ya. Makanya banyak suami dia susah bedain mana istrinya, mana istri orang lain. Suka salah masuk kamar. Suka salah ngambil duit, oh bukan duit saya ya. Kenapa? Burem. Makanya kaca mobil mesti sering-sering dibersihin, dicuci. Karena waktu kaca mobilnya bersih, ibarat keluarga kita kudus,
pelayanan kita kudus, keuangan kita kudus, pandangan kita jauh ke depan. Kita bisa punya visi yang tajam. Kita bisa melihat apa yang orang lain belum lihat, kita udah lihat duluan. Kita bisa melihat kesempatan di tengah kesempitan. Kita bisa melihat peluang-peluang, kesempatan-kesempatan, ide-ide yang baru. Cuma simple karena kudus. Saya tuh disuruh Tuhan bangun gereja, gak punya duit. Ya apa yang ada ya saya kasih. Mobil, jual. Uang pensiun, tabungan, kasih semuanya. Diamond istri saya itu juga gak beli. Waktu kawin dikasih, jual semuanya. Deposito, kasih. Kosong gak punya apa-apa. Gak kebeli tanahnya juga. Tuhan mulai kasih lihat banyak hal. Saya cerita satu aja ya. Tiba-tiba ada yang nawarin saya. Presidirnya ke gereja kita. Pak, gini aja coba gereja jualan kuburan. Saya bilang ini orang gak sopan banget ya. Orang yang sakit kan didoain biar sembuh. Maksud lo apa jual kuburan biar kita cepat-cepat ketemu Bapak. Wah saya bilang kayaknya berat deh Pak. Ini Bapak bisa bayar 12 kali 0%. Ini harga akan boom loh Pak. Dan semua keuntungan buat gereja. Udah saya tampung dulu deh. Saya thank you. Saya cerita sama istri saya. Wah jangan lu sayang. Terus kamu Bapak Ibu kita mau jualan kuburan. Mungkin ada yang mau. Itu dengernya aja udah gak enak katanya. Saya coba sharing sama papa mama saya, sama tim. Tahu nggak mereka ngomong apa di luar dugaan? Bagus sih idenya. Karena sekarang kita susah cari kuburan. Tanah kusir sudah penuh, yang di mana lagi itu udah penuh. Mendingan satu tempat. Kita bisa ngumpul satu saat sama-sama, ngopi bareng-bareng. Oh iya ya saya bilang ya. Akhirnya istri saya dengar gitu, iya juga ya. Jadi saya, istri saya, ipar saya, adik, kakak, papa mama, sampai mertua saya juga mau. Dipikir apa nih mau pengen cepet-cepet dapat warisan, mertua kaya soalnya. Papa mama, direkam lagi. Papa mama, mertua, koordinator 1, koordinator 2, koordinator 3, pekerja kebaktian 1. Saudara tahu hampir 3 miliar dana keuntungan yang masuk untuk beli gereja. Saya beli mungkin sekitar 12 juta, saya ditawar 2 kali harganya 250 juta, satu kuburan. Karena view saya bagus, lihat air, feng shui-nya bagus, kata itu orang itu, saya sih gak percaya. Lihat air langsung. Saya bilang udah mati dia mau lihat view apa, bagus Pak feng shui-nya katanya. Dan yang saya mau cerita begini, saya tanya akhirnya setelah kita deal, saya tanya, Bapak itu bosnya tuh beli tanah jual 12 juta bisa dibeli 250 juta kuburan saya. Nantilah saya lepas-lepas dulu 500, 600. Itu berapa belinya dulu? 200 ribu saya bilang. Kan cuma 1 kali 2 meter kan. 500 perak. Itu jauh dari Jakarta. Namanya San Diego Hills. Saya ngebayangin ya. Saya gak tahu nih mereka anak Tuhan atau bukan. Jadi suatu saat mereka datang, ada tanah kita lihat. Pergi jauh ke sana, panas sekali kan. Sekarang di sana ada kolam renang olimpiknya, ada restoran Italinya. Bayangin kuburan dari restoran Itali. Terus yang satu turun, yang lain bilang, udah gua gak usah turun, lu aja, ini mah tempat jin buang anak. Panas, muka rusak. Tapi orang yang punya visi, dia bisa lihat tanah 500 perak, dijual jadi 1 kali 2 meter 12 juta. Ada yang sekarang 350 juta. Saudara bayangin orang dunia aja banyak sukses. Saya gak tahu nih anak Tuhan atau orang dunia, karena mereka punya visi. Masih banyak kompromi, korupsi, mungkin selingkuh di mana-mana, mungkin saya nggak nuduh. Apalagi anak Tuhan yang hidupnya bersih, yang kacanya selalu dibersihkan. Ini saya nggak sabar nih lihat jemaat kebaktian 1, lihat tahun depan, lihat 2 tahun ke depan, lihat. Ini kenapa saya semangat sendiri ya, lihat 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, keuangan kita nggak akan pernah sama lagi, kebaktian 1 nggak akan pernah sama lagi, karena setiap kita hidup di dalam kekudusan. Kenapa Tuhan mau kita hidup kudus? Karena saat kita kudus, kita ada di titik yang terbaik dalam hidup kita. Makanya kenapa orang tua suruh anaknya mandi. Budi mandi, itu khotbah saya kemarin malam. Budi mama hitung sampai 3. Saya gak tahu kenapa dari dulu hitungan sampai 3. Mama hitung sampai 70, capek mamanya. Mama hitung sampai 3, mandi. Supaya anaknya bersih. Masa keren S2 Amerika terus pano di sini. Kan gak keren. Siapa di sini anak Tuhan? Bapak mau kita hidup kudus supaya kita ada di titik yang terbaik dalam hidup kita. Yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan mah gak kepo curi kesenangan kita. Orang lagi senang diganggu-ganggu. Enggak. Coba ya cari satu hukum
yang Tuhan suruh dan merebut kemerdekaan, merebut kebebasan kita. Gak ada. Semua yang Tuhan suruh di Alkitab kelihatannya ribet, rese. Tapi semuanya untuk keuntungan kita. Dia mah ngambil untung. Boleh cek toko sebelah, untung semua buat kita. Contoh, pendeta bilang saudara kita harus kembalikan perpuluhan. Gue udah lihat dari awal tuh, mata duitan tuh pendeta. Bukan gitu. Tuhan kurang duit tapi di surga. Enggak kan? Dia jual satu planet, Mars kek, Jupiter kek. Siapa yang paling kaya nih kebaktian satu? Sel 70%, cicil 2 tahun, bunga 0%. Nggak sanggup beli kita. Kesananya aja bingung naik apa. Tuh kayanya Tuhan kita. Dia nggak perlu. Tuhan latih kita mengembalikan perpuluhan supaya tingkap langit terbuka dan berkat dicurahkan sampai berkelimpahan. Ini kalau kita bahas semua firman Tuhan, nggak selesai kita. Semuanya supaya kita ada di titik yang terbaik dalam hidup kita. Yang kedua, kenapa Tuhan mau kita hidup kudus? Untuk membawa hidup kita bernilai. Coba bilang sama-sama terbaik. Yang semangat dong, terbaik. Lalu bernilai. Siapa yang senang barang-barang bernilai? Diamond. Seneng loh, saya nggak suruh beli. Ih rohani sekali ya kebaktian. Diamond, like a diamond. Nggak suka. Kok bisa ya jemaat Philadelphia nih. Tas-tas bagus ibu-ibu seneng? Rumah bagus seneng? Nah gitu dong. Jujur tuh masuk surga. Kudus tuh punya arti gini. Murni, pure. Karena dia pure, jadi bernilai. Kalau saudara kudus hidupmu bernilai, sesuatu yang bernilai, orang akan memberikan apresiasi yang lebih, memberikan respect yang lebih, memberikan treatment yang berbeda karena kita bernilai. Contoh, Amerika kalau sale kan gila. 50, potong 20, ekstra 25. Hah? Tinggal $10. Saya kemarin ke outlet. Harga dasi itu mungkin sekitar 3-4 juta lah. Saudara tahu dijual berapa? Nggak nyampe $40. Barang yang sama ada di butik di Jakarta. Itu Amerika. Tapi saudara tahu di mana saya pungut dasi itu? Di keranjang. Saya nggak tahu kalau Amerika gimana ya. Kalau Jakarta tuh lagi sale. Ini yang es mana nih? Kutang di situ, celana panjang di situ, udah. Apalagi kalau midnight sale. Karena apa yang murah-murah. Kalau barang mahal, gimana coba cara jualannya? Di kaca. Mbak, boleh lihat tasnya? Lihat dulu atas ke bawah. Boleh, silakan duduk Pak. Dia ambil sarung tangannya. Misalnya tas Hermes. Tahu tas Hermes? Adiknya Herman. Dia buka. Dilihat. Saya nemenin teman kemarin di Jepang. Terus mau dipegang, don't touch. Lu belagu banget nih orang. Dia kasih sarung tangan lagi, pakai ini. Kayak Michael Jackson semua kita pegang tas itu. Mana kita bisa pegang realnya. Pakai sarung tangan semua, saya pengen foto tadinya. Karena bernilai. Yang belum menikah, jangan mau dipegang sembarangan. Itu sale. Bernilai. Kalau aku jaga jual mahal ini aja udah diskon 70%. Aduh. Nanti yang datang, yang beli sale barang apa? Yang kayak kemarin saya beli sale. Kok pria murahan? Saudara yang di toko 4 juta ada yang beli nggak? Ada. Saya berapa lama lagi nih boleh khotbah? Pak Lukas saya maaf matanya agak kurang jelas. Berapa menit lagi? 40 menit lagi? Nah gitu dong. 20 menit lagi? Oke. Sampai mana saya cerita? Oh ke Israel. Mau lewat Dubai, kita pengen lihat Dubai. Teman-teman saya bilang gini, sekarang belum ada gedung tinggi dulu. Lu masuk ke hotel apa tuh yang kayak pisang begitu tuh. Lu foto di lobinya, lu masuk kaki. Plus masuk kaki lo. Jangan lebay deh. Beneran itu bagus banget bro. Jadi satu rombongan nih bus.
Tour leader turun dulu kan, Pak nggak boleh Pak. Kemarin peraturannya $50 masuk lobi. Sekarang harus buffet. Buffet $250 belum termasuk minum. Makan apa sih bilang $250? Itu restorannya Pak di bawah lobi, dindingnya laut, langsung lihat ikan. Terus umumin ke bus, you know dong, Indonesian. Ini semua konteks orang Indonesia loh, saya cerita, jangan nenek singgung. Murah, banyak, bagus. Cuma lihat hotel aja $250, nggak usah katanya. Atau ada yang ngasih usul gini, nginep aja sekalian kalau $250. Pikir hotelnya semalam $250 kan. Yang paling murah 600 belum termasuk teks tapi sudah penuh semua. Sisa yang $2.000, $2.500. Siapa yang mau nginep orang Indonesia gitu. Tadi nanya bilang nginep aja. Saya diem aja, kan yang mau mereka juga ya kan ya, saya ketawa-ketawa aja. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, itu kamar $2.500, ada yang nginep gak kira-kira? Ada. Jangan karena saudara pikir kita jaga kudus, wah gak bohong sih gak cuan. Pak buatan mana barangnya? Jerman. Wow Germany, padahal Cina kemana-mana. Harusnya apa setelah khotbah ini kalau ditanya Pak barangnya buatan apa? Bilangnya apa? Ini buatan Cina Pak, tapi kualitasnya Bapak boleh bandingkan sama Jerman. Sadap gitu dong. Harganya kan 1/10 Jerman tapi kualitasnya Bapak coba bandingkan. Itu bisa. Ditawarkan. Siapa sih yang suka nawar tuh kalau belanja? Orang mana tuh? Kita udah terdesak kan, sementara kita pengen barang harus keluar, tapi juga pengen ada untung. Pak, swear Pak, saya gak ada untung. Udah gak usah swear, udah bohong swear lagi. Bilang Pak, harganya pas segini, untungnya udah tipis. Memang harganya agak mahal, tapi kalau Bapak pakai, Bapak puas, kan bisa. Ya, jangan suka sel-sel. Kudus itu murni, membawa hidup kita bernilai. Direspek kok. Wanita-wanita yang jaga kekudusan, pria-pria, nanti direspek sama calonnya. Contoh lain deh, kelihatan belum amin, belum gitu jelas kayaknya. Oke. Ini iPhone, berapa cek sih ini saya lupa? 7. Ada harga gak nih? Ada. Tadi kan saya diturunin di lobi kan sama Pak Virgus. Saya taruh di situ. Berapa lama hilang? Tolong jawab. Berapa lama? Kenapa? Ada apa? Ada CCTV, nggak akan hilang pasti. Jamin? Saya coba ya. Kalau hilang ganti ya, yang baru ya. Amerika hebat. Kalau di gereja saya, taruh di depan jalanan. 2 menit lah hilang. Gila ya Jakarta ya. Makanya enak tinggal di sini, nggak hilang lu iPhone, hebat. Tadi saya agak pilek sedikit. Ini bekas buang itu. Saya taruh di tempat yang sama yang handphone saya udah hilang. Berapa lama hilangnya? Kok nggak hilang? Ingus pendeta lu. Urap sapu tangannya itu aja menyembuhkan. Paulus atau Petrus? Paulus menyembuhkan, ini tisu loh. Nggak hilang. Kenapa? Kemungkinan kalau nggak ada yang mau sama kita, nggak ada yang mau bisnis sama kita, nggak mau hire kita kerja, kemudian karena kita nggak punya nilai. Lagi. Siapa di sini suka minum orange juice? Ini pendeta lama-lama menghina nih. Kita ditanya minum orange. Enggak cuma nanya doang, jangan marah. Ada orange juice asli yang diperes dari jerus. Ya masih ada gerindel gitunya tuh. Sama orange juice yang dijual di supermarket yang di box tuh. Tahu kan? Jawab ya, kali ini jawab ya. Pendeta tanya, jemaat jawab ya. Lebih enak yang freshly squeezed orange juice atau yang jus sudah didus di supermarket? Enak yang mana? Wah. Lebih mahal yang mana? Lebih sehat yang mana? Itu kudus. Itu kudus. Lebih mahal, lebih sehat, lebih enak. Selesai udah. Daripada anak-anak kita gini. Awas ya, jangan ciuman ya, jangan pacaran ya. Daripada pendeta sampai darah tinggi suruh jemaat kudus, dikasih aja gini. Kalau kamu kudus tuh, kamu dari titik terbaik. Ditawarin aja. Kalau kamu kudus,
hidupmu bernilai. Emas lebih mahal emas murni atau emas campuran? Murni. Tahu sup nggak yang langsung dari kaldu asli? Kalau di Indonesia ada jual yang pakai kotakan tuh apa ya, air bening. Kan mahal kalau beli ayam direbus, sapi direbus. Terus apa sih namanya di Jakarta tuh? Nggak boleh sebut merek karena live streaming. Pokoknya kayak kotak tuh saya suka lihat nih, plung gitu. Terus habis itu leher agak sakit gitu ya. Lebih sehat yang mana? Lebih mahal yang mana? Lebih enak yang mana? Siapa yang pengen hidupnya enak, mahal, fresh, kudus? Nah. Selesai ya, yang terakhir. Kenapa Tuhan mau kita hidup kudus? Untuk membawa hidup kita menjadi ringan. Coba bilang sama-sama ringan. Ingat 3 aja. Kalau kudus jadi terbaik hidupnya. Kalau kudus bernilai. Yang ketiga ringan. Ini saya nanya sendiri, saya jawab sendiri. Coba bilang sama-sama terbaik. Bernilai. Ringan. Saya tuh dilatih sama Tuhan dalam segala hal. Menikah gak punya uang, tinggal berdua gak punya uang. Lalu pertama kali full time gajinya 250.000 perak. Terus pipa air gak keluar, mampet. Panggil tukang 12 juta. Aduh, duit dari mana ya? Emas dan perak aku tak punya. Tapi dalam nama Yesus, setiap sumbatan-sumbatan yang ada terbuka dalam nama Yesus. Air mengalir keluar. Dari injektor, Pak, jadi didalemin, dibolongin airnya. Enggak, Pak, enggak ada duit. Ini satu jalan udah semua loh, Pak, tinggal rumah Bapak loh. Ya enggak ada duit mau gimana? Masa udah kawin minta lagi sama papa mama? Saya buka keran, belum juga, doain lagi. Satu saat kedengaran suara begini. Istri saya teriak, sayang. Aku di rumah dipanggil sayang loh. Sayang, itu tanah. Keluar, coklat. Lama-lama coklat tua, coklat muda, krem. Lama-lama putih, kenceng banget. Jadi bukan hanya menumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu sembuh. Pipa juga sembuh. Sembuh loh. Nah, begitu keluar, saya siapin khotbah ini Tuhan bicara. Orang itu dibayar mahal karena 2. Ide, yang kedua solusi. Coba lagi rapat direksi pemimpin, gimana ya kita menghadapi kompetitor kita, bagaimana kita menaikin salesnya. Coba kamu yang dari BMC Philadelphia, aduh Pak ini juga baru minum Panadol tadi. Iya gimana mau naik pangkat kalau gitu. Harusnya siapa yang ada ide? Saya Pak. Jadi menurut saya begini, kita harus begini. Itu dibayar mahal. Makanya CEO itu dibayar mahal karena punya ide, punya solusi. Beda sama gajinya sama staf. Tahu gak saudara? Dimanapun, saudara ini kan udah lupa nih belinya. Saya kalau yang mahal suka lupa, sakit kalau diingat. Ini berapa kurang lebih sekarang? 1.000 ada ya? 1.300 atau 1.000 lah saya gak tahu. Ini modalnya kira-kira berapa? 200 paling. Karena teman saya main retail, masukin barang dari Eropa, dia bilang gini, udah sell 70%, itu masih untung gede. Bayangin tuh yang kita beli modalnya berapa. Saudara bayangin apapun pekerjaan bisnismu, kalau saudara hidup kudus, itu ide keluar, solusi keluar. Saya aja semangat saudara. Cerita deh ya. Di kita, kalau Bapak Ibu Google Indonesian Restaurant Fine Dining, keluar nama-nama ini Kembang Gula, Bunga Rampai, Merah Delima. Ownernya di gereja kita. Cateringnya Jokowi sama Ahok tiap hari sama mereka. Yang makan Kapolri, Duta Besar. Kalau saudara ke sana, aneh-aneh menunya. Pak minumannya yang enak apa? Es, jangan ditanya. Iya saya nanya, esnya apa? Jangan ditanya Pak. Nama esnya es jangan ditanya. Ada sosis 1 meter. 1 meter panjang 1 meter kayak taruh di ulekan cabe. Ada lagi sosis Om Yance. Segede begini sosisnya terus gendul. Ada 10 biji digantung. Lumpia Semarang kan biasa segini kan. Ini lumpia Semarang dibikin kayak pensil, dibikin 5 biji, dibikin kayak pot bunga gitu.
Saya tanya, Bapak Ibu kok bisa kayak begini? Nah ceritanya dulu waktu dia datang ke Gilgal, dalam keadaan habis gak punya apa-apa. Ikut men's camp, dipulihkan, New Life, semua program gereja ikut. Ada hutang, keadaan yang kacau. Rajin, ikut sel, apa aja mau bertumbuh. Tuhan pulihkan, sekarang punya hampir 50 restoran. Kemarin baru saya datang lagi pembukaan diundang, restorannya Suasana di Kuningan. Dia bilang gini, setiap kali saya doa datang sama Tuhan. Tuhan tuh kasih ide, tiap kali malam. Nanti kamu bikinnya begini, bikinnya begini. Saudara bayangin ya kalau yang catering presiden sama gubernur, kayak apa itu duit yang masuk. Bayangin dari keadaan minus, karena dia mau hidup kudus, ide, solusi keluar. Pengharganya gak main-main, restoran Indonesia terbaik dari New York, restoran terkreatif dari Jepang, restoran pembayar pajak terbaik dari Dirjen. Itu pengharganya banyak sekali di restoran. Cuma karena orang yang minus, yang dulu prianya gak bener, mereka jalankan bisnis gak bener, sekarang mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Naik. Biar bangun. Saya minta tolong pemain musik ada di depan dan saya akan akhiri dengan ini. Apakah firman ini menolong saudara? Saudara belajar sesuatu? Ayo, saya minta pemain musik, saya tutup dengan ini. Sekarang bagaimana caranya kita hidup kudus? Sederhana sekali. 1 Petrus 1 ayat 22 dan saya selesai di sini. 1 Petrus 1 ayat ke-22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Bagaimana caranya hidup kudus, taat sama kebenaran. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saya ulang lagi ya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Bapak Ibu kalau mandi gimana? Ih Bapak porno? Enggak, cuma nanya doang. Ada yang mandi puter shower, terus gini. Terus bersih. Ada yang gitu? Gimana caranya mandi? Kalau itu namanya mandi koboi. Caranya mandi gimana? Bener kan? Itu kan cara mandi. Itu mandi kan? Satu-satu. Hari ini dengar firman 1 tentang kejujuran, latih aja jujur. Ayo makan sama-sama, kata tante. Ayo tante, lapar? Lapar. Mau? Mau. Kan enak, hidup lebih untung. Daripada bohong muter-muter kemana lah ke Kentucky. Tadi saya langsung, nanti siang kita makan Brazilian ya. Oke, siap, langsung aja begitu. Enak hidup jujur. Nggak amin. Pelan-pelan aja. Besok dengar 1, taat 1. Ya itu mah pendeta kali Pak. Udah, saya ringanin. Karena saudara jemaat yang luar biasa. Setahun ada berapa minggu? 52 minggu. Setiap minggu Pastor Lukas khotbah, praktekin 1 aja. 52 bagian dalam hidup kita udah bertambah bersih. 2017. Kan gampang, itu soaring high tuh. Pak, karena kita udah dekat ya, udah so dekat banget. Karena kita udah dekat, Bapak udah punya anak. Berapa anaknya? Umur berapa? 17. Anak Bapak dari bayi kan? Iya kan? Pertama kali dia ngomong gimana anak Bapak? Terus ngomong apa? Papa, lama-lama papa manggil papa gitu. Tuh, kan gak mungkin begitu keluar dari rahim ibu, biasa gimana? Oh gitu kan? Kan gak mungkin, dok makasih banget loh udah tolong saya melahirkan. Buak pingsan dok, gak mungkin. Anak Bapak tuh lebih pintar mungkin di Amerika kali ya. Anak saya gini loh waktu lahir. Ngomong apa sih lu? Sampai tadi baru, papa. Anak kita bisa ngomong. Itu aja kita udah seneng. Baru sekarang gak bisa berhenti. Cak, Dedi mau tidur Cak. Ya, sambung lagi besok ceritanya. Itu dari gitu. 1
Itu langkah ketaatan yang kita lakukan, Tuhan hargai. Bersih, bersih. Lagi Pak, terakhir saya selesai. Terus gerakan apa yang anak Bapak lakukan pertama kali? Meluma Pak, itu apa? Kebalik itu Pak. Betul sekali. Habis itu? Merangkak. Melangkah, terus? Merangkak. Merangkak, terus melangkah. Lari Pak. Ada yang anaknya langsung naik pohon? Itu anak Tarzan di filmnya Hollywood. Anak Tarzan langsung naik pohon. Sama anak kita sama Pak. Glebek. Merangkak. Jatuh. Jalan. Kita videoin kan? Kemana saya videoin? Saya di mall videoin anak. Anak pertama ya Pak, iya. Sirik orang-orang kan, saya videoin. Lari sekarang. Wow, naik turun tangga. Itu kekristenan. Yang penting habis jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Nah kalau udah segede saya, mau 44 tahun. Jalan 5 meter, jatuh, terus ngiler. Mau diundang gak sama Pastor Lukas di sini? Oh itu pendeta yang suka ngiler itu Pak. Terus ngeces pakai selampe. Ini fashion loh, bukan buat lap iler loh ini. Ini pocket square. Mau gak dengerin saya khotbah? Jalan 5 meter, jatuh, terus ketawa, ngeces. Banyak orang Kristen gitu. Udah 15 tahun di BMC, masih main dalam dosa. Itu bukan jatuh dalam dosa, itu hidup dalam dosa. Dia seneng. Anak kecil jatuh bangun, sampai dia bisa berlari. Saya berdoa supaya jemaat kebaktian yang pertama yang sangat luar biasa ini hidup di dalam kekudusan. Karena saat kita hidup dalam kekudusan, kita ada di titik yang terbaik dalam hidup kita. Hidup kita menjadi bernilai dan hidup kita ringan. Tuhan memberkati. Bangkit berdiri, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita yang luar biasa.